Di tengah kasus hukum yang menjeratnya akibat dugaan perselingkuhan dan perzinahan dengan Insanul Fahmi, Inara Rusli kini harus menghadapi konflik baru dengan mantan suaminya Virgon. Virgon secara terbuka mengungkapkan rasa sakit hati atas pernyataan Inara dan kini memilih untuk menabuh genderang perang, mengisyaratkan pertarungan hukum lanjutan. Pangkal masalah utama adalah sengketa aset, terutama rumah yang sertifikatnya atas nama Inara. Virgon merasa putusan pengadilan yang menetapkan rumah dan mobil sebagai harta bersama untuk anak hingga usia 21 tahun menjadi gugur, sehingga ia mempermasalahkan BPKB mobil Innova Zenix yang telah digadaikan Inara tanpa seizin dirinya. Virgon mengklaim tindakan ini sudah cukup kuat untuk membuatnya merebut hak asuh anak. Ia memilih memberi kesempatan Inara menyelesaikan masalah hukumnya saat ini, namun menegaskan bahwa episode selanjutnya adalah pertarungan urusan anak-anak, sekaligus mengklaim aset tanah di Purwakarta menjadi miliknya sepenuhnya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Aku lihat beritanya tadi. Katanya CCTV-nya bukan dari mantan suami. Lah ikut ke sopo? Aku tulung kandani. Biasanya kan aku kandani, sih aku sing dikandani. Aku kepo iki ya. Tolong Malang Sangit yang sering bilang, "Alah, ngurusin hidup orang. Alah, itu kan cuma takdir, siapa tahu ya kamu takdirnya lebih parah. Alah, pergi dulu." Aku ndak mau. Soalnya utakmu itu nih bokong ya. Saya digo ngising, harus digo mikir podo. Nah, gimana menurut kalian guys? CCTV tidak dapat diakses oleh mantan suami atau cuman Inara doang yang bisa akses CCTV? Dan Mawa dapat CCTV itu dari orang yang tidak dikenal. Menurut kalian gimana? Dari mana CCTV 2 jam itu mulai berada guys? Siapa yang memberikannya ke Mawa? Kalau aku sih ya, dalam opini aku itu emang sengaja Inara yang ngasih ke Mawa dengan tujuan supaya Mawa itu cepat-cepat menceraikan Pak Insanul Fahmi. Jadi awalnya sih tujuannya seperti itu. Jadi dia tuh sebenarnya mungkin dalam hati yang lagi kalang kabut karena nggak dinikahin resmi, karena cuma dijanji-janjikan doang sama si Insanul. Akhirnya dia tuh lepas kontrol dan memberikanlah CCTV itu kepada Mawa. Tapi ternyata istri saya lebih pandai karena kan satu keluarga itu ilisop guys. Jadi dilaporkan dengan kasus perzinahan. Gimana nggak tambah shock itu? Dengan niat hati bikin istri saya mundur, ternyata istri saya malah melaporkan kasus perzinahan. Untuk Inara Rusli, saya punya saran agar kamu tidak semakin tertekan dan terjebak dalam permainan yang bukan-bukan. 1. Kurangi aktivitasmu di medsos. Yang kedua, hindari terlalu banyak podcast. Yang ketiga, percayakan kepada kuasa hukummu. Jadi dirimu sebaiknya lebih banyak merenung, berkholwat atau berzikir. Masuklah ke dalam diri, kemudian memperbaiki diri dan juga mengembalikan dirimu pada posisi netral. Ini akan lebih menyelamatkanmu dari tekanan, fitnahan, dan juga jebakan. Salam akal sehat, salam persaudaraan. Di tengah masalah hukum yang sedang dihadapi oleh Inara Rusli, ada gosip mantan suaminya Virgon akan mengambil alih hak pengasuhan anak mereka yang saat ini berusia 10 tahun, 6 tahun, dan 5 tahun. Secara hukum, apakah ini dimungkinkan? Oke, kita akan bahas. Kita flashback dulu. Jadi ketika bercerai 2 tahun lalu, di tingkat pertama, kemudian banding, lalu kasasi, diputuskan diantaranya hak pengasuhan anak itu diberikan kepada Inara Rusli selaku ibunya, dan Virgon selaku ayah kandung dari anak-anak itu dibebankan kewajiban untuk memberikan nafkah anak dan biaya-biaya lain setiap bulan sebesar 75 juta.
Secara hukum, gugatan pencabutan hak pengasuhan anak itu dimungkinkan. Misalnya sebagaimana diatur di dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017. Tetapi, apakah pada akhirnya nanti diterima dan dikabulkan tidak oleh pengadilan? Prinsip dasar adalah hakim akan melihat kepentingan terbaik anak atau best interest of child. Kalau anak ini diasuh oleh ayahnya, akan seperti apa? Kemudian kalau diasuh oleh ibunya akan seperti apa? Selain itu perlu Anda pahami bahwa hak pengasuhan anak itu tidak bersifat mutlak. Bahkan sekarang yang lebih diutamakan adalah konsep joint custody atau pengasuhan bersama. Walaupun ditetapkan kepada si A, tetapi si B itu juga punya hak untuk bertemu dan berinteraksi dengan anak itu. Kalau hak itu dibatasi, maka nanti dapat diajukan upaya hukum. Jelas. Guys, sekarang banyak banget netizen yang ingin menerapkan cancel culture ke Mbak Inara ini karena dianggap dia ini telah melakukan sesuatu kesalahan yang fatal yang tidak bisa dimaafkan atau dimaklumi begitu aja, dan juga dia ini dianggap telah memberikan influence atau pengaruh yang buruk ke masyarakat guys. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan cancel culture ini atau budaya pembatalan ini? Yuk kita bahas yuk. Jadi cancel culture ini adalah fenomena sosial yang melibatkan tindakan memboikot atau menarik dukungan secara massal terhadap seseorang, merek atau figur publik karena ucapan atau tindakan yang dianggap menyinggung, tidak pantas atau melanggar norma sosial guys. Jadi cancel culture ini tidak hanya terhadap public figure guys ya, tapi juga suatu brand, suatu produk ataupun suatu perusahaan gitu ya, atau suatu komunitas gitu ya, yang dianggap mereka ini telah melakukan kesalahan fatal ataupun memberikan influence atau pengaruh yang buruk gitu ya, memberi contoh yang buruk ke masyarakat, ataupun mereka ini melakukan sesuatu yang merugikan masyarakat atau merugikan orang lain yang bertolak belakang tidak sesuai dengan norma sosial kita. Dan cancel culture ini dilakukannya secara massa atau beramai-ramai gitu guys ya, jadi harus kompak gitu ya. Terus gimana sih tindakan nyata atau contoh tindakan yang bisa kita lakukan kalau misalkan kita mau menerapkan cancel culture ini terhadap seorang public figure gitu ya? Yang pertama, stop memfollow sosmed atau akun-akun sosmed dia gitu guys ya. Terus yang kedua, stop menonton ataupun berkomentar, nge-like konten-konten dia. Terus yang ketiga, stop membeli produk-produk yang dia jual ataupun produk-produk yang dia promosikan. Terus yang keempat, stop untuk menonton acara-acara atau program-program yang menampilkan dia sebagai bintang tamu atau bintangnya, apapun posisinya di situ gitu ya, jangan ditonton. Terus yang berikutnya ini tindakan lanjutan guys ya, kita bisa mendorong atau meminta produk-produk atau brand-brand yang masih bekerja sama dengan dia atau menggunakan jasa dia untuk mempromosikan produknya, menjual produknya gitu ya, untuk menghentikan kerjasama terhadap si public figure ini. Nah ini penting guys ya, karena lucunya di Indonesia ini kalau misalkan ada public figure atau siapapun itu yang lagi viral, termasuk viralnya karena negatif, viralnya karena isu-isu yang buruk begitu ya, tetap di endorse, tetap dijadikan brand ambassador mumpung lagi viral begitu ya. Mereka seolah-olah tutup mata ataupun nggak peduli dengan track record si public figure ini, mereka nggak peduli guys ya. Biasanya mereka hanya memikirkan cuan dan cuan. Termasuk juga stasiun TV atau media-media guys ya, seringkali mereka juga nggak peduli guys ya, yang penting lagi viral, lagi naik-naiknya diundang aja terus gitu ya, dikasih istilahnya akses, dikasih wadah untuk dia ini tetap eksis gitu ya. Jadi cancel culture ini bukan untuk merejeki orang guys ya, melainkan untuk memberi efek jerah, memberi contoh ke masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama, ataupun si produk ataupun si public figure ini biar tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Intinya untuk kebaikan bersama gitu ya. Ya yang namanya kita manusia ini makhluk sosial guys ya, itu namanya sanksi sosial gitu ya. Jadi bukan kita yang berhak menghakimi seseorang, bukan seperti itu guys ya. Ini hanya untuk di ranah publik aja gitu guys ya. Kalau misalkan nih dia bekerja tidak di depan publik, tidak lagi mempengaruhi publik, itu sah-sah aja sih. Dan menurut aku pribadi guys ya, Indonesia ini udah harus benar-benar menerapkan cancel culture ini dengan tegas guys ya, karena banyak banget ya public figure terutama gitu ya, melakukan kesalahan yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat kita ataupun merugikan banyak orang gitu ya. Banyak banget akhirnya mereka ini tetap melenggang kangkung depan kita gitu ya, dengan santainya tetap berkarir tanpa merasa malu ataupun merasa bersalah dan merasa ada beban moral terhadap kesalahan yang pernah dia buat ini yang fatal ini guys ya, karena memang nggak ada sanksi sosialnya. Gimana menurut kalian guys? Apa kalian setuju kalau misalkan kita rakyat Indonesia ini harus lebih mulai membudayakan cancel culture ini?